Ya, selain Bang Ege, nanti kita juga akan dengarkan narasumber berikutnya yang sudah bergabung secara daring, mewakili Gerindra, juga akan menjelaskan pandangannya kepada kita, termasuk mengenai rencana ini. Sudah bergabung Pak Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam Putri. Bang Eki, selamat malam. Malam Pak Wihadi. Ya, ini kita pilih judulnya adalah Kabinet Gemoy. Sudah sempat saya singgung tadi mengenai kegemoyan ini, rencana gemoy ini Bang Ege. Nah ini Prabowo apakah memang meniru Soekarno? Karena memang pada saat masa jabatan Presiden Soekarno sempat kita tuh memiliki menteri sampai 132 orang. Jumlah yang sangat banyak pada saat itu. Tapi apakah kemudian cukup relevan kondisi pada saat itu untuk kemudian diaplikasikan juga di kondisi saat ini? Pak Wihadi mungkin bisa berikan pandangan kepada kami juga sebenarnya mengapa ada rencana untuk bisa menambah jumlah menteri sampai 40 atau 41, Pak Wihadi? Saya kira begini, saya masih luruskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun atau keinginan untuk menambah ataupun tetap. Namun wacana-wacana kan selalu berkembang. Nah ini wacana-wacana yang berkembang ini kan kalau melihat daripada situasi yang harus dihadapi pada saat ini dan juga melihat daripada kementerian-kementerian yang ada saat ini, di mana kalau kita melihat memang banyak sekali kementerian-kementerian yang satu kementerian tetapi direktoratnya tidak nyambung. Nah ini perlu ada satu pemisahan daripada kementerian tersebut untuk memberikan suatu efektivitas kinerja ke depannya. Baik. Yang poin ini mohon maaf Pak Wihadi, yang poin ini contohnya seperti kementerian apa Pak Wihadi? Mohon maaf saya potong. Untuk yang ada direktorat nggak nyambung ini kira-kira untuk yang direktorat nggak nyambung saat ini kementerian apa Pak Wihadi yang memang sebaiknya dipecah untuk efektivitas kinerjanya? Ya begini, kita ambil contoh saja, misalnya Kementerian Hukum dan HAM. Ya, hukum ini permasalahan juga permasalahan undang-undang. Nah, undang-undang yang Menkumham ini kan mengurusi permasalahan undang-undang, permasalahan daripada pemasyarakatan. Ini kan sebenarnya koordinasinya kan berbeda karena bagaimana yang namanya membuat undang-undang dan bagaimana mengurus daripada para lapas gitu kan. Jadi kan ini kan berbeda antara undang-undang dengan lapas gitu kan. Nah, ini kan salah satu hal yang mungkin kalau kita lihat ada yang kementerian yang mungkin kita melihat bahwa di sini ada seperti itu. Terus kemudian juga kementerian-kementerian yang lain ada beberapa hal yang memang harusnya bisa lebih efektifkan. Nah, ini salah satu contoh saja. Ya, ini salah satu contoh ini bukan berarti bahwa memang akan seperti itu, tetapi inilah pemikiran-pemikiran ke depannya. Jadi saya pikir bahwa kita belum juga memutuskan berapa jumlah daripada kementerian nantinya, ya kan bisa bertambah, ya bisa bertambah memungkinkan. Tetapi kalau kita melihat apakah undang-undangnya mengizinkan, undang-undangnya tahun 2008. Tentu kita melihat bahwa situasi sekarang itu berbeda dalam situasi 2008, di mana kita sekarang juga melihat bahwa digitalisasi sudah di mana-mana. Nah ini juga perlu kita melihat bahwa apakah memang kita melihat bahwa situasi yang sekarang ini tidak perlu adanya sesuatu peningkatan kinerja dalam mengenai masalah perkembangan itu. Nah perubahan daripada undang-undang tentunya bisa dilakukan karena undang-undang itu kan tidak berlaku selamanya karena itu kan semuanya bahwa menteri itu adalah hak prerogatif daripada presiden. Jadi pengubahan daripada kabinet tentunya juga menggunakan hak dari presiden. Jadi kita masih menunggu, masih lama waktunya Oktober dan perkembangan juga masih berjalan terus. Saya kira itu adalah merupakan satu hal yang memang berkembang di dalam masyarakat ya, tetapi kita masih belum memutuskan. Dan kalau toh memang menambah, ya bisa saja kita menambah. Tetapi juga bisa juga kita tetap. Betul.